Kalau teman-teman mundur, biar saya mati duluan. Maju ke atas. Maju ke atas. Aliansi Pemuda Pocoleo kembali melakukan aksi protes menolak penetapan lokasi eksploitasi geotermal pengembangan PLTP Ulumbu di wilayah Pocoleo, Senin 3 Maret 2025. Aksi ini berlangsung di dua tempat, yaitu kantor DPRD dan kantor Bupati Manggarai. Massa menyampaikan pernyataan sikap melalui orasi dan dialog dengan sejumlah anggota DPRD. Begitu juga saat di kantor Bupati, selain menyampaikan pernyataan sikap, perwakilan massa diberi kesempatan beraudiensi dengan Bupati Heri Nabit. Setan, bukan berjiwa malaikat. Pemerintah hadir untuk menyelamatkan, bukan menyesalkan dan menyusahkan. Mereka mendesak Bupati Nabit mencabut SK nomor 366 yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2024. Situasi mulai tidak kondusif saat kemunculan truk bermuatan sound system mondar-mandir dengan musik yang kencang. Ini bagian dari skenario supaya menenggelamkan suara orasi kita karena menyebut bupati yang berwatak penjajah ini, sindir pria berkaos hitam dari atas mobil pick-up. Goyang pagarnya, goyang pagarnya. Sampaikan kepada kekuasaan kami ini bahwa kalau rakyat turun ke jalan, maka yang terjadi adalah perlawanan. Teman-teman. Massa yang dikomando untuk merangsek serempak maju dan menggoyang pagar dengan ganas hingga pagar depan kantor Bupati roboh sepanjang 3 bagian. Kericuhan itu terjadi setelah Bupati menyatakan tidak akan mencabut SK Penlok dengan alasan geotermal Pocoleo utamanya untuk kepentingan investasi di Labuan Bajo. Keterlaluan kawan-kawan, investasi di Labuan Bajo mengorbankan kita di Pocoleo. Heri Nabit telah jujur kepada kita itu untuk memenuhi tuntutan orang kaya yang menginvest di Labuan Bajo, orasi pria yang mengaku dari Serikat Pemuda NTT tinggal di Jakarta. Dalam upaya meredakan ketegangan, aparat keamanan yang sebelumnya terlibat saling dorong dengan pendemo, kemudian bersikap persuasif dan berusaha menenangkan massa agar kembali ke barisannya dan menghindari eskalasi kekerasan lebih lanjut. Jangankan pagar yang dirusak, kantornya pun kita robohkan, kursinya bisa kita potong, seru seorang orator. Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Penolak Geotermal menyatakan bahwa masyarakat adat Pocoleo telah melakukan berbagai upaya secara terbuka untuk menolak proyek ini sejak Februari 2023, termasuk mengunjungi PT PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, di Jakarta. Proyek geotermal Pocoleo, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional, PSN, akan segera dibangun dengan anggaran lebih dari 4 triliun rupiah. Proyek ini akan dikerjakan oleh PT PLN, Persero, menggunakan dana pinjaman dari Bank KWF Jerman. Pengeboran panas bumi Pocoleo diklaim sebagai pengeboran ramah lingkungan dengan tingkat keamanan tinggi. Dengan investasi yang besar, proyek geotermal Pocoleo diharapkan dapat menjadi contoh proyek energi ramah lingkungan yang sukses di Indonesia. Akankah proyek ini bisa terlaksana atau kandas dalam perlawanan sengir warga? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Proyek geotermal Pocoleo, yang merupakan perluasan area pembangkit unit 5 dan 6 PLTP Ulumbu, memang ditentang sejak awal. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dari 4x2, 5 MW menjadi 2x20 MW untuk memenuhi kebutuhan elektrifikasi di Manggarai. Namun, proyek ini juga telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosial. 4 wellpad atau tapak pengeboran akan dibangun di wilayah Pocoleo, yaitu wellpad D, E, F, dan G. Masing-masing wellpad akan menempati lahan milik warga setempat, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang penggusuran lahan dan dampak lingkungan. Di 4 wellpad yang akan dibangun, nantinya akan terdapat 5 titik sumur produksi dan 2 sumur injeksi. Sebelum mengakhiri aksi demo, Aliansi Pemuda membacakan pernyataan sikap yang memuat beberapa poin tuntutan, di antaranya penolakan tegas terhadap proyek geotermal yang dianggap berpotensi merusak ruang hidup dan tatanan sosial budaya masyarakat adat Pocoleo. Teman-teman tetap tenang. Teman-teman. Teman-teman. Tetap dalam barisan teman-teman. Rakyat Manggarai harus menyaksikan situasi ini. Rakyat Manggarai harus menyaksikan situasi ini.